Baik, selamat pagi. Silakan duduk jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, tapi edisi minggu pagi ini adalah edisi mengantar kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Jadi saya sudah siapkan materi firman ini ya, judulnya subordinasi dalam kasih. Lewat pengajaran firman yang sudah kita laksanakan seri sekarang ini dan seri-seri yang lain. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan tidak saja menyampaikan kebenaran ini dari mimbar, tapi beberapa hari bahkan mungkin 1, 2, 3 minggu terakhir juga diberi kesempatan menyampaikan kebenaran firman ini secara langsung ya, person to person, bertemu dengan orang. Kalau kemarin 2 hari sempat diizinkan Tuhan ke Bandung juga, bertemu dengan jiwa-jiwa di sana, khususnya keluarga. Juga saya jadikan pakai kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan dari interaksi ini juga beberapa respon yang masuk lewat email, lewat WA, saya dapati bahwa terkait subordinasi dalam kasih ini banyak yang tidak dipahami oleh orang Kristen zaman sekarang ya. Penundukan diri ya, subordinasi itu penundukan diri. Sikap merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menempatkan diri kita pada posisi yang benar dalam ketundukan kita kepada Allah sepenuhnya karena Dia adalah Tuhan. Tidak ada sikap lain yang layak kita berikan, kita tunjukkan kepada Allah kita selain subordinasi. Tetapi subordinasi atau penundukan diri ini termotivasi atau digerakkan oleh kasih kita kepada Allah ya. Nah, nanti kita lihat bahwa hal subordinasi ini diteladankan sendiri oleh Allah, khususnya Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi, firman yang menjadi daging yaitu Kristus Yesus ya. Sebagai model untuk diteladani oleh gereja Tuhan. Nah, nanti kita lihat dalam segala aspek kehidupan di segala tingkat menurut struktur iman Kristen, kita lihat unsur subordinasi atau menundukkan diri dalam kasih, termotivasi oleh kasih itu menjadi kunci ya pertumbuhan gereja, menjadi kunci pertumbuhan iman, menjadi kunci digenapinya semua rencana Allah dalam kehidupan umat Allah atau orang Kristen ya zaman sekarang. Nah, nanti dari sisi kemauan untuk melakukan subordinasi dalam kasih ini juga yang akan menjadi alat ukur ya untuk kita bisa melihat apakah seseorang Kristen benar atau bukan. Apakah suatu sistem yang diterapkan dalam suatu gereja lokal itu menurut tatanan ilahi atau tidak ya. Kita akan lihat ini. Nah, ketika gereja berjalan, operasional gereja, pelaksanaan pelayanan gereja berjalan tanpa memperhatikan hukum-hukum Allah, apa yang sudah Allah tetapkan, tatanan ilahi kita sebut, kita lihat tidak ada subordinasi ya, tidak ada penundukan diri terhadap Yesus yang adalah Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja tersebut bukan gereja Tuhan ya. Karena gereja Tuhan, gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri, Matius 16 ayat 18, gereja yang berdaya adalah gereja yang memperlihatkan kemahakuasaan Yesus. Ya. Nah, gereja bisa menunjukkan itu ketika ada dalam penundukan diri terhadap tuannya, yaitu Yesus Kristus yang ada kepala gereja. Nah, terkait kehidupan gereja modern yang mengaku diri mereka gereja di akhir zaman, ini posisi Roh Kudus penting ya. Sekali lagi, dalam konteks subordinasi oleh kasih, kita lihat bahwa Roh Kudus diutus Tuhan bagi gerejanya itu ada dalam subordinasi, ketertundukan kepada Yesus dan Allah Bapa ya. Jadi Roh Kudus tidak memiliki program sendiri, tidak memiliki rencana sendiri atau kegiatan-kegiatan sendiri yang terlepas dari Allah Anak dan Allah Bapa. Semua ada dalam tindakan yang harmonis ya, baik Allah Bapa, Allah Anak maupun Allah Roh Kudus. Nah, terkait kehidupan manusia, alam semesta, penciptaan dan khususnya karya keselamatan, semua bertindak dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah satu Allah ya, 3 pribadi ini. Jadi tidak mungkin satu
pribadi Allah, misalkan Roh Kudus, melakukan tindakan-tindakan khususnya dalam memimpin gereja di akhir zaman berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa dan Allah Anak. Dan Roh Kudus di tangan gereja-gereja akhir zaman itu diplesetkan, diselewengkan ajaran tentang Roh Kudus. Dan ini menjadi kunci ya, karena kalau kita cermati gereja-gereja akhir zaman khususnya di bawah pengaruh kuat aliran Pentakosta karismatik, mereka mengklaim hal Roh Kudus ini ya. Bahkan mereka mengklaim diri mereka memiliki keistimewaan dalam hal relasi mereka dengan Roh Kudus ya. Kita dengar ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah bombastis, urapan baru, urapan ganda ya, dan sebagainya. Bahkan pencurahan Roh Kudus yang kedua, hujan air ya, ingin menunjukkan bahwa relasi mereka berbeda terkait Roh Kudus ya, pribadi Allah yang ketiga ini, dengan generasi gereja sebelumnya. Ada satu keistimewaan dalam diri mereka. Tetapi ironisnya justru praktek mereka jauh dari kebenaran firman. Nah, kita ingin meluruskan ya, sekali lagi, Roh Kudus bekerja dalam memimpin gereja di dalam gereja Tuhan di akhir zaman tuh seturut secara harmonis, ada dalam keselarasan yang sempurna dengan apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab ya. Baik Allah Bapa, Allah Anak maupun Allah Roh Kudus, ketiganya bekerja dalam satu kesatuan, keselarasan yang sempurna, dan itu sesuai dengan segala yang sudah dituliskan dalam Alkitab ya. Nah, ketika Roh Kudus diklaim mereka miliki, tetapi praktek pelayanan, praktek kehidupan, praktek bergereja mereka tidak memperhatikan apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab, kita harus curiga di sana ya. Ada sesuatu yang salah pemahaman mereka tentang Roh Kudus, bahkan tentang Allah ya, tiga pribadi dalam satu Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Nah, berkali-kali dalam perjanjian baru di Yohanes pasal 14, 15, dan 16 dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran ya. Dia diutus untuk menuntun orang percaya gereja Tuhan di akhir zaman ke dalam seluruh kebenaran Allah. Seluruh kebenaran Allah hanya ada di dalam Alkitab ya. Allah sudah mewahyukan. Nah, kita sudah tahu ceritanya. Bahkan para nabi dan rasul pun menuliskan Alkitab ini dalam ilham Roh Kudus ya, di bawah dorongan Roh Kudus. Jadi jangan dilupakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam gereja Tuhan yang benar di akhir zaman adalah menuntun, membimbing, membawa, memimpin gereja Tuhan masuk ke dalam kebenaran Allah. Sehingga apa yang dipraktekkan dalam hidup gereja Tuhan, gereja yang benar, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam Alkitab ini ya. Maka kalau saya menggambarkan Roh Kudus dengan lambang, mau dengan lambang api, mau dengan lambang merpati ya, sebagaimana Alkitab menggambarkannya, pasti saya sertakan gambar Alkitabnya ya. Jadi kalau kecenderungan gereja akhir zaman menceraikan Roh Kudus dari Alkitab, punya Roh Kudus maka nggak perlu lagi lihat Alkitab itu ya, yang salah kaprah yang diajarkan dengan begitu hebat, dahsyat oleh aliran Pentakosta, sehingga kita lihat ya di sekeliling kita orang-orang Kristen yang mengklaim punya Roh Kudus tapi kehidupannya jauh dari firman dalam Alkitab ya. Jadi roh kebenaran. Lalu kemudian Roh Kudus adalah Allah ya, ini satu hal lagi yang dipraktekkan menyeleweng. Kalau kita lihat praktek-praktek gereja akhir zaman khususnya di bawah pengaruh Pentakosta dan karismatik ya. Jadi kalau kita mau jujur, dan saya harus akui bahkan saya sebelum bertobat, sebelum mengerti firman lebih banyak itu memperlakukan Roh Kudus sebagai asisten saya, ya, sebagai pesuruh saya. Jadi hobi saya tengking-tengking mengatasnamakan Yesus, lalu berharap Roh Kudus melakukan apa yang saya tengkingkan gitu kan. Jadi ini sudah sangat mentradisi dalam hal apapun, dalam aspek apapun, kita orang Pentakosta itu tengking-tengking. Termasuk tengking-tengking ketika melihat ada mobil mewah berlalu di hadapan kita. Kita tengking kan? 10 tahun lagi saya punya mobil ini. Nah, gitu ya. Atau ketika kita lihat gedung rumah yang sangat mewah, lalu kita bilang 5 tahun lagi saya punya rumah seperti ini. Atau kita lihat gereja yang gedungnya megah dengan begitu banyak jemaat datang ke sana, lalu kita bilang dalam konteks pelayanan,
10 tahun lagi pelayanan saya akan seperti itu. Nah, kita berharap ketika kita mengucapkan doa-doa versi zaman sekarang, versi gereja zaman sekarang, lalu Roh Kudus mewujudkannya. Jadi segala hal yang personal, keduniawian, kemanusiaan kita itu kita harapkan Roh Kudus mewujudkannya dalam kehidupan kita. Lalu kesuksesan hidup kita yang kita ukur secara duniawi pun kita hubungkan sebagai pertolongan Roh Kudus ya. Jadi banyak anggapan-anggapan yang mengaitkan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dengan hal-hal duniawi, kesuksesan duniawi. Padahal kalau kita balik ke slide sebelumnya bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka tugas Roh Kudus yang adalah Allah adalah supaya apa yang menjadi rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Bukan sukses dunia sekarang ini ya, tapi dunia yang akan datang, langit baru, bumi baru. Allah ingin kita ada di sana nanti setelah kehidupan yang sekarang ini berakhir. Itu yang menjadi rencana kekal Allah. Maka Roh Kudus yang adalah Allah sebagai salah satu pribadi dari 3 pribadi Allah kita memiliki tujuan yang sama. Ya, tidak ada perbedaan apa yang ada dalam pikiran Roh Kudus, Allah Anak, Yesus Kristus juga Allah Bapa tentang apa yang ingin dicapai dalam kekekalan, yaitu keselamatan kita orang yang percaya kepadanya ya. Jadi sekali lagi Roh Kudus adalah Allah. Ada enggak sikap kita yang menghormati Roh Kudus sebagai Allah, bukan asisten gereja ya. Jadi saya sering pakai ungkapan seperti ini, Roh Kudus dikirim bukan supaya gereja Tuhan bisa memperoleh apa yang diingini, tetapi Roh Kudus dikirim supaya gereja Tuhan bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya, jadi bukan kehendak manusia yang terwujud, tercapai, tetapi kehendak Allah. Nah, hidup menurut kehendak Allah itu susah. Ya, Yesus sendiri menyatakan bahwa intinya di dalamnya adalah sangkal diri dan pikul salib. Berani melepas segala kepemilikan kita duniawi, lalu menjadikan Allah sebagai milik satu-satunya. Tidak ada yang lebih berharga dari Allah. Nah, ini tidak bisa terwujud dalam diri manusia, dalam kondisi keberdosaan manusia. Sehingga Roh Kudus inilah yang menjadi agen. Tidak sembarangan, bahkan ditaruh dalam setiap pribadi kehidupan orang percaya, sehingga Roh Kudus ini yang adalah Allah memampukan kita hidup seturut dengan kehendak Allah, sehingga nanti di ujung rencana Allah, kehendak Allah lah yang akan tergenapi. Ini ya, jadi Allah, jadi sebagaimana kepada Allah Bapa dan kepada Allah Anak kita menundukkan diri, demikian pula kepada Allah Roh Kudus ya. Jadi kalau di awal ibadah kita selalu berdoa, merendahkan diri, mohon pertolongan supaya Roh Kudus bekerja, tidak sekedar menyingkapkan rahasia kebenaran firman, tapi menanamkannya dalam kehidupan kita ya, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Itu cuplikan dari doa Daud. Ini kita memposisikan diri kita terhadap Roh Kudus seperti itu, pimpin kami Roh Kudus, karena Dia adalah Allah. Jangan kita memanggil nama Roh Kudus ada dalam benak dan hati kita tentang pribadi Roh Kudus, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan dalam doa kita justru berbeda dari kebenaran Allah yang ada dalam Alkitab. Itu tidak mungkin dilaksanakan oleh Roh Kudus ya. Jadi sebagaimana kepada Allah Bapa dan Allah Anak kita menundukkan diri sepenuhnya, demikian pun kepada Allah Roh Kudus. Jadi bukan pesuruh ya. Di tangan Pentakosta Karismatik, Roh Kudus seringkali diposisikan hanya sebagai asisten gereja Tuhan. Kalau dalam doa-doa, khususnya doa 10 hari, pengalaman saya ketika di Bandung, orang tengking-tengking di sisi kuping kita dalam satu doa permohonan, dalam tanda kutip, supaya Roh Kudus bekerja. Tapi seringkali nadanya itu memerintah, ya. Seolah-olah Roh Kudus disuruh untuk mewujudkan, melakukan apa yang kita inginkan ya. Dan itu sudah menjadi tradisi yang kita harus koreksi ya. Sekali lagi, ketika kita datang kepada Roh Kudus, ketika kita memanggil Roh Kudus, ketika kita memohonkan doa-doa kita, minta pertolongan Roh Kudus untuk bekerja, itu ada dalam sikap penundukan diri ya. Hidup kita keseluruhan ada dalam
jalur seturut dengan kebenaran firman Allah. Barulah Roh Kudus bisa melakukan apa yang kita doakan. Oke ya. Nah, saya akan mulai tentang hal subordinasi ini dari, saya kasih gambaran seperti ini ya. Dari dalam Allah sendiri ya, Trinitas Allah, ada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Nah, perhatikan dulu tanda panah ke atas dan ke bawah yang saya tampilkan di kiri dan kanan ya. Ada urutannya, ada nomornya, ini 1, 2, 1 ke bawah, 2 ke atas, 3 ke bawah, 4 ke atas. Coba ya kita baca dulu. Jadi ini pola kerja gereja Tuhan sebagaimana ditunjukkan, diteladankan oleh Allah sendiri ya. Nah, yang pertama ini panah ke bawah, aliran firman ya. Kebenaran Allah, siapa Allah dan apa yang menjadi kehendak Allah, rencana Allah, itu yang diwahyukan kepada manusia. Hukum-hukum Allah, tatanan Allah, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Allah tidak bekerja asal ya. Semua sudah Allah tetapkan sejak semula. Kita diciptakan untuk tunduk, ikut maunya Allah. Jadi aliran yang pertama dari Allah kepada manusia adalah aliran firman. Ini nomor 1. Lalu ke atas, sebagai respon manusia yang benar, gereja Tuhan seharusnya aliran ketaatan ya. Ini nomor 2 ke atas. Firman datang, hukum-hukum datang, tatanan ilahi datang, maka satu-satunya respon manusia yang layak ditunjukkan adalah taat, tunduk. Banyak gembala dalam doa memperkatakan ketertundukan, tapi prakteknya lain dari apa yang dituliskan dalam firman. Itu loh kemunafikan yang ditanamkan sekian ratus tahun lewat pengaruh aliran Pentakosta karismatik. Kadang apa yang diucapkan itu menjadi tidak berarti walaupun itu ungkapan-ungkapan rohani karena tidak sesuai dengan praktek. Tapi ketaatan ini penundukan dalam pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan ya. Jadi respon dari aliran firman ke bawah adalah ke atas ke ketaatan. Nah, ketika kita sudah mampu taat, barulah yang ketiga aliran ke bawah, ini aliran otoritas, kuasa Allah. Tanpa nomor 2, ketaatan dulu, tidak ada otoritas ilahi. Nah, kita adalah kerajaan imam ya, saya ingatkan sekali lagi. Dalam perjanjian baru setiap pribadi adalah imam. Oke, secara spesifik kalau saya bicara kepemimpinan rohani dalam iman Kristen, di gereja ada gembala, di keluarga ada suami, istri, orang tua kepada anak-anak. Nah, mereka akan mampu memimpin komunitas di bawah mereka ketika ada otoritas ilahi dalam hidup mereka. Dan otoritas ilahi hanya mereka miliki ketika firman ada dalam hidup mereka, lalu mereka menunjukkan respon taat dan tunduk. Jadi kalau gembalanya sudah tidak punya firman, tidak taat tunduk kepada firman, maka dia memimpin tanpa otoritas ilahi. Jadi saya tekankan, firman adalah sumber otoritas rohani dalam iman Kristen. Ya, ini mewakili langsung pribadi Allah. Kalau Allah menyatakan pribadinya dalam firman. Jadi orang tua yang tidak memiliki firman, pasti nggak punya otoritas ilahi. Atau ketika mendapatkan firman tidak menundukkan diri, yang kedua, pasti dia tidak memiliki otoritas ilahi. Urutannya jelas ya. Firman turun, manusia menunjukkan ketaatan, ketundukan, lalu otoritas atau kuasa ilahi itu turun ya. Jadi walaupun kita tengking-tengking dengan suara yang nadanya makin tinggi sehingga genderang telinga kita pecah, otot-otot keluar semua, tanpa otoritas ilahi, kebenaran firman, Allah tidak akan mengerjakan apa yang kita minta. Walaupun yang kita doakan kemudian kita dapatkan terkait praktek hidup di luar firman, hati-hati sekali lagi. Bisa jadi itu bukan dari Allah dalam konteks rencana kekalnya. Tetapi Allah izinkan iblis mewujudkan itu dalam kehidupan kita justru untuk memastikan tempat kita di neraka. Kita sudah ulang-ulang pengajaran ini. Merasa doa kita dijawab Tuhan, tapi kita hidup tanpa firman, tanpa ketundukan, ketaatan kepada firman Allah, tidak ada otoritas ilahi. Jadi kalau kita berdoa, yang kita doakan kita dapatkan, terkait hal duniawi lahiriah, hati-hati.
itu akan menyeret kita justru semakin jauh dari itu Tuhan ya. Karena doa yang benar yang dikabulkan oleh Tuhan justru akan membangun hidup kita. Semakin rendah diri di hadapan Allah, semakin tunduk dan semakin taat lagi. Itu ya. Nah, ketika aliran otoritas hadir dalam kehidupan kita, yang terakhir ini yang ke atas balik, aliran ke kemuliaan. Kita akan memberikan kemuliaan hanya bagi Allah. Sebenarnya simpel iman Kristen itu. Kalau hikmat manusia tidak ikut campur ke dalamnya. Sebenarnya ini hasil hermeneutik yang sehat. Aliran 4 ini ke atas dan ke bawah. Core, inti dari iman Kristen. Kalau saja tidak banyak hamba Tuhan, walaupun mengaku doktor teologi, tapi menafsirkan dengan gaya pendekar mabuk. Memasukkan hikmat manusia ke dalam. Membiarkan pengaruh isme-isme dunia, aliran-aliran pemikiran dunia, menyusup ke dalam firman kebenaran. Tidak akan ada otoritas turun. Kalau sudah menafsirkan Alkitabnya salah, lalu kita menganggap diri kita taat kepada hasil penafsiran itu, karena penafsirannya salah, taatnya bukan kepada Allah. Nangkep ya, kenapa hermeneutik penting? Karena untuk ketaatan kita diarahkan kepada Allah, maka kita harus menangkap pesan Allah, pesan rohani Allah yang dituliskan dalam Alkitab. Dan untuk mendapatkan pesan rohani yang benar dari Allah, itu harus memakai hermeneutik atau cara menafsirkan yang benar ya. Lengkap, lalu apa? Progresif, terperinci, ada sikap hati-hati seksama di sana. Ini kaitannya. Jadi banyak sekarang gereja merasa taat mereka kepada kebenaran firman. Sayangnya kebenaran firman yang ditafsirkan secara salah. Contoh yang baru kita bahas, teologi kemakmuran. Nah, bagi mereka itu benar kan? Bagi mereka itu benar, versi iman Kristen yang benar. Lalu mereka taatlah, hidup tunduk. Itu menjadi pedoman dalam praktek hidup mereka. Tapi teologi kemakmuran adalah sesat, menyimpang. Penafsiran dari ayat-ayat yang keluar dari cara menafsirkan yang sehat. Maka taat mereka dalam teologi kemakmuran bukan diarahkan kepada Allah. Karena Allah justru mengajarkan apa? Sangkal diri pikul salib, berani melepas hak kepemilikan apapun yang ada di dalam dunia, termasuk hubungan sosial, termasuk hubungan keluarga kalau perlu, demi Yesus. Kalau kita tidak mau melakukan itu, firman berkata apa? Kalau kamu tidak mau sangkal diri pikul salib, kamu tidak layak menjadi muridku. Nah, kalau ketaatan dalam teologi yang salah, karena cara menafsirkannya salah, itu ketaatannya tidak diarahkan kepada Allah. Tidak bisa dalam hati kita ada dua Tuhan, Yesus dan Mamon. Pasti kita lebih tunduk kepada Mamon. Daging kita bawaannya begitu. Maka kalau kita memang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang lain menyingkir pelajaran kita tentang kekudusan, melihat kemuliaan Allah. Ketika yang kudus hadir, yang lain menyingkir. Beda dari itu, ketaatan kita bukan diarahkan kepada Allah. Maka tidak akan ada turun otoritas ilahi. Maka kemudian kita melakukan apapun dalam kehidupan bergereja kita, dalam iman Kristen kita, aliran kemuliaan tidak mengarah ke atas. Kita mencoba mencuri itu bagi kita. Kita senang kalau kita dimuliakan, dipuji orang, pelayanannya berhasil. Lihat ya, kalau menafsirkan isi Alkitab, bagian manapun dalam Alkitab, 66 kitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau kita cara menafsirkannya benar, hermeneutik yang kita terapkan adalah hermeneutik yang sehat, kita selalu menangkap 4 aliran ini. Materi apapun, tema apapun yang dibahas dalam iman Kristen selalu aliran firman, ketaatan, otoritas ilahi, kemuliaan. Itulah siklus yang terjadi dalam kehidupan orang percaya dalam perjalanan hidup mereka di dunia sampai bertemu dengan Kristus. Ya. Nah, ketaatan ini, aliran ketaatan ini yang harusnya kita tunjukkan sebagai respon firman yang datang dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita memang menghendaki otoritas ilahi turun dalam kehidupan kita, kita perlu ya
Simpel saja yang praktis sehari-hari. Sebagai orang tua, di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin jahat, semakin gelap, berita-berita di luar sana sudah aneh-aneh sekarang. Ya, tontonan, apa yang dunia sajikan lewat seni, budaya, dan sebagainya itu coba menyesatkan anak-anak kita. Kita makin sulit tanpa otoritas ilahi mendidik anak. Nah, kalau orang tuanya tidak punya firman dulu, tidak menunjukkan ketaatan ketundukan dulu, maka didikan yang dia berikan kepada anaknya bukan otoritas ilahi di sana. Anggap ya. Jadi bedakan. Nah, di sini kita bisa membuat atau menggambar garis pemisah antara orang tua yang Kristennya benar dengan orang tua yang Kristennya abal-abal atau bahkan yang non-Kristen. Ada otoritas ilahi. Ini yang memampukan kita membimbing anak-anak kita ada dalam jalurnya penggenapan rencana kekal Allah tentang kehidupan kekal. Ya. Jadi di luar banyak buku yang ditulis cara mendidik anak. Nah, kalau kita baca Ulangan pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-6, ini tergambar ya, dalam konteks rumah tangga. Nanti kita ke sana. Nah, ketaatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Tadi ya, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jadi Allah menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus. Lewat karya Roh Kudus melahirkan kita kembali, lalu Roh Kudus bahkan diberikan tinggal di dalam kita. Itu yang memampukan kita melakukan respon yang benar, nomor 2, ketaatan. Nah, hak ketaatan ini ketika Allah memerintahkannya, menghendakinya dalam kehidupan umatnya, itu sudah Allah teladankan. Jadi kalau kita lihat dalam Trinitas Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus itu melakukan subordinasi terhadap Allah Bapa, menundukkan diri. Kasih ya motivasinya. Lalu Roh Kudus pun melakukan penundukan diri terhadap Allah Anak dan Allah Bapa. Ini jadi Allah itu ketika memerintahkan Allah yang benar ya, ketika memerintahkan sesuatu untuk dilakukan umatnya, Allah sudah meneladankannya. Jadi ditinjau dalam aspek ekonominya iman Kristen, nanti kita bedakan antara pandangan ontologis dan ekonomis, bukan ekonomis duit, ya, hitung-hitungan keuangan di pasar. Tapi dalam konteks penciptaan dan karya keselamatan Allah, bagi-bagi tugas, itu ya, kalau kita berbicara ekonomi, peran, Alkitab memang menuliskan peran yang berbeda antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam menjalankan perannya itu, Allah Anak melakukan subordinasi, penundukan diri terhadap Allah Bapa, lalu Allah Roh Kudus melakukan subordinasi atau penundukan diri terhadap Allah Anak dan Allah Bapa. Nah, mereka setara, selevel, satu derajat, sama-sama Allah ya, sekali lagi, ketiganya Allah, ketiga pribadi ini. Berbagi kemuliaan yang sama, berbagi kasih yang sama, berbagi kekekalan yang sama. Tetapi dalam konteks penciptaan dan karya keselamatan, yang dua ini rela menundukkan diri kepada pribadi yang lain. Nah, konteksnya Kristus dalam kehidupannya di dunia untuk memberikan teladan kepada umatnya yang mau percaya kepada dia, yang mau menerima dia sebagai Tuhan. Kalau Tuhan dalam wujud manusia Yesus sudah mencontohkannya, maka rencana Allah adalah menciptakan adik-adik secara rohani. Yesus menjadi yang sulung, yang menunjukkan ketaatan kepada Allah itu harus seperti apa. Filipi pasal 2, sampai mati disalib. Ini seperti jalan yang dirintis oleh Allah sendiri untuk menunjukkan ketaatan umat kepada Allah itu harus seperti apa. Jadi coba bayangkan dari satu aspek ini saja, kita melihat bahwa iman Kristen itu iman yang luar biasa. Untuk mengajari hal ketaatan kepada umat yang dikasihinya, Allah turun ke dunia. Pribadi yang kedua ya, Yesus Kristus. Sang Firman itu berinkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia. Lalu berbuat, mencontohkan, taat seperti inilah yang Allah kehendaki, dilaksanakan setiap pribadi orang yang percaya kepadanya. Bukan perintah mengawang-awang,
Bukan perintah di langit sana yang tidak terjangkau oleh manusia. Tapi Allah sendiri dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melakukan itu. Tidak itu saja, sini baru peran Roh Kudus. Melahirkan kita kembali, menjadi ciptaan baru, lalu tinggal di dalam kita. Memampukan, melakukan ketaatan dan ketundukan yang sama seperti yang diperlihatkan, diteladankan oleh Yesus. Jadi dalam Trinitas Allah sendiri, Allah sudah memperlihatkan subordinasi atau ketertundukan yang digerakkan, dimotivasi oleh kasih. Sekali lagi ya, tiga ini sejajar, setara ya, sama Allah. Tetapi dalam sosok Allah yang diperkenalkan kepada manusia, khususnya umat yang dikasihinya, umat tebusan darah Kristus, Allah memperlihatkan bahwa inilah model yang Allah rindukan terjadi dalam gereja Tuhan ya, subordinasi, menundukkan diri. Jadi nanti kita tarik ke aspek apapun dalam kehidupan orang Kristen, memang harus terjadi ini kalau kita mengklaim memiliki Roh Kudus. Ketundukan kepada Allah. Nah, dalam konteks gereja, ketundukan kita ditunjukkan kepada firman yang dinyatakan dalam Alkitab. Ini ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab yang benar, dari Kejadian sampai Wahyu, 4 poin inilah pesan rohani dari Allah. Yang pertama, aliran firman ke bawah dari Allah kepada kita. Itu direspon oleh yang kedua ini, aliran ketaatan. Tunduk sepenuhnya. Ya. Barulah kalau kita bisa menunjukkan yang kedua, aliran ketaatan ketundukan kita kepada firman, aliran otoritas Allah turun dalam hidup kita. Ini loh yang memampukan kita terus bergerak maju walaupun Tuhan izinkan pergumulan hidup berat. Orang yang memperlihatkan ketaatan, Tuhan sertai, mampu. Ternyata saya mampu ya tetap hidup di atas kebenaran firman. Padahal berat secara manusia. Saya lagi menghadapi tantangan hidup yang berat. Ya. Nah ketika ada otoritas Allah dalam hidup kita, Tuhan buat segala yang kita lakukan berhasil. Tapi bukan menurut ukuran manusia. Berhasil menurut ukurannya Allah. Tunjukkan lewat ketaatan penuh, ketundukan penuh. Dan keberhasilan inilah yang akan memberikan aliran kemuliaan yang nomor 4 kepada Allah ya. Nah, jadi hal ketaatan ini penting dalam kehidupan gereja dan itu sudah dimodelkan, sudah diteladankan oleh Allah sendiri khususnya dalam pribadi Yesus ya, Allah yang menjadi manusia. Lanjut. Nah, dari gambaran slide yang pertama tadi, pemodelan subordinasi yang digerakkan oleh kasih yang terjadi dalam diri Allah sendiri, Trinitas Allah. Nah sebenarnya posisi Roh Kudus antara gereja dan Allah itu seperti ini. Pola ketertundukan atau subordinasi yang digerakkan oleh kerelaan karena kasih itu harusnya muncul di dalam gereja Tuhan ketika benar ada Roh Kudus di sana. Jadi yang dimodelkan oleh pribadi Allah tadi ya, ketertundukan oleh kasih tadi, akan mewujud dalam gereja Tuhan kalau di dalam gereja itu ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menjadi agen yang memampukan gereja Tuhan meneladani model subordinasi atau penundukan diri berdasarkan kasih. Jadi kerja Roh Kudus di dalam dan bagi gereja. Jadi ini mengajarkan segala sesuatu, firman ya, mengingatkan semua yang Yesus katakan, lalu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang saya berikan warna berbeda ini pasangannya di atasnya. Nanti kita lihat ini ada dalam Yohanes pasal 14 dan 16 ya. Jadi Roh Kudus ini membuat firman turun dalam kehidupan kita, tapi tidak itu saja, memampukan kita ini. Ada aliran ketaatan, ketertundukan. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin manusia sanggup memberikan respon ketaatan kepada Allah. Bahkan mungkin firman pun nggak bisa turun dalam kehidupan manusia. Karena orang berdosa, Yohanes pasal 3 katakan apa? Membenci terang, menjauhi terang. Bahkan baru nomor 1 pun mungkin manusia nggak dapat ketika manusia belum diciptakan kembali. Belum ada terang mula-mula. Itu istilah saya ya. Nah ketika kita dilahirkan kembali, hati baru, roh baru, lalu Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, itulah terang mula-mula sehingga
Firman bisa turun dalam kehidupan kita. Ini loh secara rohani keuntungan kita dibanding orang-orang yang tidak percaya atau Kristen-Kristen palsu. Firman hadir, benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti ibadah seperti ini, kita bisa menangkap dan menerima firman yang disampaikan. Walaupun mungkin keras ya, menegur kita. Bahkan nomor 1 saja hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus ada. Kita sudah dilahirkan kembali. Banyak orang Kristen sekarang menghindari firman, menghindari Alkitab. Jadi baru nomor 1 saja udah nggak berjalan gitu proses. Lalu bagaimana bisa mengklaim itu gereja Tuhan? Nggak ada firman. Kita melihat sekitar kita kehidupan orang percaya seperti itu. Nah di gerejanya kalau dibilang khotbah ada khotbah. Nggak ada firman. Bedakan ya, ada Alkitab, ada khotbah sama ada firman ya. Nah tidak hanya itu, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memampukan kita menunjukkan ketaatan, memberikan kita keberanian sangkal diri pikul salib, walaupun berat bagi daging. Firman katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. 1 ayat, jangan lupa baca ayat berikutnya, karena Allah lah yang melakukan itu di dalam kamu. Tanpa Allah di dalam kita, tanpa Roh Kudus, kita nggak akan mampu tunduk kepada tatanan ilahi. Pragmatisme menguasai gereja Tuhan. Saya sudah jelaskan ya. Jadi ini peran Roh Kudus. Maka gereja Tuhan, kalau dia memiliki Roh Kudus, dia melakukan subordinasi, tunduk kepada tatanan ilahi. Alkitab. Ya. Roh Kudus tidak datang dengan program sendiri yang berbeda dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Yesus katakan, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang kukatakan, yang Yesus katakan, yang Bapa katakan, itu yang akan dikerjakan dan disampaikan oleh Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, sudah lahir kembali, kita akan tunduk walau berat. Siapa yang memampukan? Allah sendiri. Ya. Jadi ini loh, posisikan kembali Roh Kudus pada posisi yang benar dalam gereja Tuhan. Jadi kalau ditanya, apa gereja kita memiliki Roh Kudus? Tandanya apa? Tunduk kepada tatanan ilahi dalam firman. Berat Ibu? Berat sangat. Kalau mau ditambahin kata sangat itu berapa Bu di belakangnya? Sangat berat. Kalau manusia tanpa karya Allah tidak akan mampu. Jadi kalau saya ditanya, apa sih tandanya Allah ada dalam kehidupan jemaat? Saya lihat jemaat-jemaat yang Tuhan berikan kemenangan. Pagi hari ini, di tengah kesulitan hidup, hadir karena rindu pribadi Allah yang dinyatakan dalam kebenaran firman. Itu tandanya Allah ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu bukan bukan pesuruh supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Tapi Roh Kudus dianugerahkan, dikaruniakan kepada gereja supaya kita bisa melaksanakan hidup seturut dengan apa yang Allah mau. Jangan dibalik-balik ya. Tapi dari sini jemaat bisa melihat bahwa gereja zaman sekarang sudah sedemikian kedagingan, sehingga mereka memperlakukan Roh Kudus sebagai pesuruh, genie, a genie in a bottle, untuk mewujudkan apa yang mereka ingin. Ini ya, sekali lagi, Roh Kudus adalah Allah. Jadi coba iman Kristen itu dahsyatnya luar biasa. Yang pertama, pribadi Allah yang kedua diizinkan masuk ke dalam dunia yang kotor, yang gelap dalam wujud manusia, yaitu Yesus. Lewat karya salib Kristus, pribadi Allah yang ketiga diberikan tinggal di dalam hidup kita ya. Jadi cara mengukur orang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya bukan karena mobilnya bagus, rumahnya bagus, mewah, karirnya hebat, usahanya hebat, sukses, bukan ya. Walaupun itu belum tentu salah ya. Tetapi ini ya,
Umat Tuhan dilihat sebagai tanda bahwa dia memiliki Roh Kudus adalah berani melakukan subordinasi yang digerakkan oleh kasih. Jadi tunduknya itu karena kasih. Kalau Alkitab memerintahkan, hai istri-istri tunduklah kepada suami, itu tunduk karena kasih. Karena kasih kepada Allah, maka dia kasih kepada manusia dan suaminya ditundukkan dengan melakukan subordinasi, ya, penundukan diri. Oke, berikutnya. Nah, maka di dalam gereja harusnya alirannya seperti ini ya. Gereja sebagai tubuh Kristus. Ini gereja Tuhan ya. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan gerejanya manusia. Kita nggak lihat gedungnya yang megah. Kita nggak lihat jemaatnya yang banyak. Tapi kita lihat apakah ini berlangsung ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, lalu pemimpin gereja, lalu jemaat. Jadi kalau tadi panahnya Roh Kudus ke gereja, ini Allah menetapkan tatanan ilahi. Ada pemimpin gereja. Kalau kita belajar minggu lalu, ada apa? Lupakan dulu nabi dan rasul. Ada apa? Penginjil, lalu gembala yang mengajar. Ya. Tuhan tempatkan mereka di dalam gereja untuk ini. Nah, jemaat ketundukan kepada Allah, kepada firman yang dinyatakan lewat karya Roh Kudus, itu ditunjukkan salah satunya kepada pemimpin gereja. Tapi pemimpin gereja yang bagaimana? Pemimpin gereja yang memiliki otoritas ilahi. Jadi panah di kiri kanan ini jangan dilupakan. Ketertundukan jemaat kepada gereja, kepada para pemimpin rohani di gereja adalah ketika pemimpin rohaninya itu memiliki otoritas ilahi. Dia memiliki firman, lalu dia sendiri sebagai pemimpin memperlihatkan, meneladankan ketaatan dan ketundukan kepada firman. Barulah di situ ukurannya bahwa pemimpin gereja kita memiliki otoritas ilahi. Jadi kalau kita menetapkan pemimpin gereja harus cakap mengajar, lalu tugas utama pelayanan gereja adalah pengajaran firman, lihat saja. Ciri pemimpin rohani di gereja lokal kita memiliki otoritas ilahi, dia akan melakukan itu. Melaksanakan pelayanan gereja hidup dalam pengajaran firman. Dia mau belajar terus memperlengkapi diri supaya cakap mengajar. Memiliki firman dalam hidupnya supaya bisa dibagikan, di-share kepada jemaat. Barulah kepada pemimpin gereja yang seperti itu, jemaat yang memiliki Roh Kudus akan tunduk kepada pemimpin gereja. Seperti ini ya, jadi di dalam gereja harus seperti ini. Ya. Nih ya, keberadaan Roh Kudus ditunjukkan lewat pemimpin gereja ini. Mengajarkan segala sesuatu kebenaran ilahi, lalu mengingatkan semua yang dikatakan Yesus, lalu memimpin ke dalam seluruh kebenaran firman. Kalau di situ ada Roh Kudus, maka itulah yang dilakukan oleh para pemimpin gereja. Dan itu hanya bisa diwujudkan satu jalan, pengajaran firman. Jadi ini di dalam gereja ya, aliran ini 4 ini harus terjadi. Baru kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa gereja itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Ini Kristus kepala. Jadi Yesus kepala, ini tubuhnya ini gereja Tuhan. Kalau ada Roh Kudus ini berjalan ya. Oke, ini di dalam gereja ya. Nah, di dalam rumah pun seperti itu. Turun. Jadi apa yang diteladankan dalam internal Trinitas Allah, itu yang terjadi dalam gereja Tuhan, itu juga yang terjadi di rumah ya. Nih, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, lalu ada Roh Kudus, suami, istri, anak. Kepala suami adalah Yesus. Kepala Yesus adalah Allah Bapa. Sebagaimana oleh karena kasih Yesus melakukan subordinasi, penundukan diri secara sukarela terhadap Bapa,
maka suami pun begitu terhadap Kristus. Maka istri pun begitu terhadap suami. Maka demikian pun anak-anak terhadap orang tua. Polanya jelas ya. Jadi iman Kristen itu bukan iman gak ada ujung pangkalnya. Kalau ada perintah istri tunduk kepada suami, lalu anak-anak tunduk kepada orang tua. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan keluarga itu, ini pasti berjalan. Istri itu tunduk kepada suami dalam ketundukan kepada Allah. Suami itu mendapat ketundukan dari istri bukan untuk sewenang-wenang kepada istri. Tapi dia tunduk kepada Kristus. Menjadi saluran firman mengalir dari Kristus kepada keluarga. Hati-hati loh suami-suami. Dibilang istri tunduk kepada suami lalu suaminya sewenang-wenang. Supaya berjalan apa yang menjadi tatanan ilahi. Firman turun. Lalu hak ketaatan pun suami mencontohkan, meneladankan. Nah istri kalau lihat suaminya, oh suami saya pendetanya benar nih, gak mau kompromi. Apapun resikonya kebenaran disampaikan. Kalau istri melihat suami seperti itu, maka dengan kasih, dengan sukarela, dia akan tunduk kepada suami. Berarti yang dituntunkan kepada saya pun sebagai istri, kebenaran tanpa kompromi. Bukan sewenang-wenang suami karena istri tunduk. Makanya pengajaran istri harus tunduk itu harus disertai yang lengkap dengan suami. Yang diteladankan Kristus loh kepada gerejanya. Memberikan hidup, memberikan segalanya. Itu yang diteladankan Kristus kepada suami. Suami harus siap memberikan apapun bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Maka tatanan ilahi ini akan berlangsung dengan indah. Ada Roh Kudus di sana. Nah kalau istri gak mau tunduk kepada suami, gak ada otoritas ilahi dalam hidup istri tersebut. Kalau dia sudah jadi ibu, coba dia mendidik anaknya pakai otoritas mana? Bagaimana dia bisa mendidik anaknya taat tunduk kepada orang tua? Kalau istri nggak tunduk kepada suami. Sama suami juga. Bagaimana menuntut istri tunduk kepadanya, anak-anak taat kepadanya? Kalau dia sendiri tidak taat kepada Kristus. Tidak menjadi saluran firman, nggak ada pengajaran. Nah kalau tatanan ini tidak ada, pasti tidak ada pengajaran firman dalam keluarga. Pasti. Ayo, jemaat tunjuk mau keluarga siapa yang dijadikan model. Kita datangi, kita cek. Kalau tatanan ini tidak berlangsung, pasti tidak ada pengajaran firman dalam keluarga itu. Pasti. Nah kalau tidak ada pengajaran firman, nomor satunya sudah di-cut, nggak ada otoritas ilahi, nggak ada kemuliaan bagi Allah Bapa. Otoritas orang percaya ada dalam firman. Saya tuh suka pakai ilustrasi sederhana seperti ini. Nah, nanti ibu sebentar lagi mendaftarkan anaknya ke sekolah ya. Kalau kita mendaftarkan anak kita ke sekolah, kita disuruh menandatangani surat persetujuan tentang tata tertib sekolah. Betul nggak? Sekolah sudah menetapkan harus pakai seragamnya seperti ini. Bahkan orang tua pun diatur kan oleh tata tertib sekolah. Kalau jemput begini, kalau kami jemput anak sekolah diatur sekarang jamnya juga. Supaya tempat parkir tertib ya. Nah ketika kita setuju memasukkan anak kita sekolah di sekolah tersebut, kita harus menandatangani. Setuju akan mengikuti, akan tunduk kepada tata tertib sekolah. Apa tujuan sekolah menetapkan tata tertib? Supaya terjadi pengajaran. Kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik, tujuannya tercapai. Nah kalau Allah menuntut istri tunduk kepada suami, itu sama, supaya pengajaran terjadi. Coba ujilah ya, yang ada di sekitar kita. Kalau istrinya tidak mau taat kepada suami, pasti tidak ada aliran nomor 1, pengajaran firman. Nah suami mau ngajarin istri, anak-anaknya gimana? Kalau istri bersikap melawan terus gitu. Gak mau melakukan subordinasi, rela karena kasih itu. Gimana suami bisa? Nah sekolah pun sama kan? Kalau kita tidak setuju dengan tata tertib sekolah, tidak mau tanda tangan,
Ya sudah, jangan sekolah di sana. Kalau dipaksakan anaknya sekolah di sana, melanggar terus, lama-lama dikeluarkan juga. Nangkep ya bayangannya. Jadi Allah menetapkan tatanan ini supaya rencana Allah ini berjalan. Ada pengajaran firman, ada teladan ketaatan, kemudian otoritas ilahi turun. Akhirnya kemuliaan hanya bagi Allah. Seimbang ya, suami dan istri. Jangan diajarkan sepotong-sepotong. Atau karena pengaruh feminisme, sekarang banyak istri-istri gagah perkasa. Bagaimana kalau kasusnya suaminya yang tidak bisa menjadi imam atau belum bisa menjadi imam? Alkitab memberikan petunjuk. Istri tetap tunduk tapi berikan teladan kesalehan hidup. Dengan itulah suaminya bisa dimenangkan. Jangan jadikan alasan karena suaminya belum bisa jadi imam lalu istri tidak mau tunduk. Nah, istri tunduk kepada suami dalam kerangka tunduk kepada Allah ya. Artinya kalau suaminya belum bisa menjadi imam lalu memerintahkan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya jangan mau. Tetapi sebisa mungkin sejauh masih sesuai dengan firman dalam Alkitab, istri harus tunduk, tetap mengasihi suami, tetap melayani suami. Dan dalam pelayanan saya sudah melihat contoh seperti itu. Ketika istri dizolimi suami, saya sempat diberikan Tuhan pengalaman membimbing istri seperti itu. Akhirnya dipulihkan keluarganya. Nanti ya, kapan-kapan ada waktu saya kesaksian. Karena kemarin kebetulan saya baru ke Bandung, dan kebetulan hal ini yang kita bicarakan di Bandung. Jadi ada seorang ibu yang dizolimi suaminya, kebetulan ada dalam bimbingan saya waktu itu. Tetap kita arahkan, mengasihi suami, tunduk. Akhirnya dipulihkan rumah tangganya. Ini ya. Nah ini dalam rumah tangga ya, kita sudah lihat dalam gereja bagaimana, dalam rumah seperti ini. Nah kita lihat ini digabung sama saya. Jadi yang bulat ini ada tulisan Trinitas ini tadi teladan dalam internal Trinitas Allah ya, subordinasi secara rela digerakkan oleh kasih, sudah diteladankan oleh Yesus dan Roh Kudus. Lalu dalam gereja, tubuh Kristus, ini gambar bayangan manusia. Lalu di dalam rumah. Jadi tatanan ilahi ini berjalan dalam semua lapisan kehidupan, aspek kehidupan. Menunjukkan bahwa Roh Kudus benar-benar ada dan berkarya dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, gereja dalam subordinasi, menundukkan diri dengan sukarela, karena kita mengakui bahwa Dia benar-benar Allah, benar-benar Tuhan, karena kita mengasihi Yesus. Ini ya, jadi ini gambar ketiganya saya gabungkan seperti ini ya. Jadi inti belajar Alkitab adalah menemukan keempat aliran ini. Sekali lagi ya, ke bawah yang pertama aliran firman, tatanan Allah, tatanan ilahi, hukum-hukum Allah. Yang kedua ke atas aliran ketaatan dan ketundukan. Barulah aliran ketiga dari atas ke bawah, aliran otoritas kuasa ilahi. Dan terakhir aliran ke atas kembali, aliran kemuliaan. Orang yang memiliki Roh Kudus, kemuliaan hanya bagi Allah. Ya, mengabdikan seluruh kehidupannya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ya, oke. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan orang berdosa? Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23. Salah ya? Roma 3 ayat 23. Itu salah dua dari ayat pokok iman Kristen ya. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, bagaimana manusia berdosa yang sudah ditetapkan ada dalam antrian menuju maut kekal, neraka, bisa berjalan tatanan ilahi tadi ya.
keempat aliran tadi bisa berjalan. Tidak ada cara lain kecuali dilahirkan kembali. Karena ini loh posisi manusia yang berdosa. Nah, kita ulang ya. Ayat ini, 2 ayat aja, 2 teks Alkitab kita akan baca pagi hari ini. Nih, dalam keberdosaannya manusia tidak mungkin mengalami hal yang tadi ya, tatanan ilahi berjalan, lalu keempat aliran tadi, aliran firman, aliran ketaatan, aliran otoritas ilahi, aliran kemuliaan, itu tidak akan berjalan karena ini kondisi manusia. Baca ya, Roma pasal 3 mulai ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang baik banyak ya. Tapi yang masuk surga adalah yang benar. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah berakal budi. Tidak ada yang berakal budi. Secara rohani semua bodoh. Walaupun secara akademis mungkin dia pintar. Tapi kalau dia tidak mencari Allah, secara rohani dia bodoh ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Kubur isinya apa? Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Diarahkan kepada siapa bisa ini? Berbicara tentang manusia berdosa. Seperti ular. Mengeluarkan busa. Diarahkan kepada siapa bisa ini? Pertama-tama dan terutama kepada orang berdosa itu membenci Allah, membenci kebenaran firman. Kalau Allah hadir itu benci banget gitu. Firman datang itu yang ditunjukkan kebencian. Tidak suka banget gitu sama firman yang benar tuh. Orang berdosa ya. Lanjut. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Walaupun tiap minggu mereka ke gereja. Tapi yang mereka tinggalkan sebagai jejak mereka adalah apa? Keruntuhan dan datang ke gereja tiap minggu, pulang, bubar. Apa yang mereka tinggalkan dalam jejak langkah mereka? Keruntuhan dan kebinasaan ya. Tidak ada damai sejahtera. Bagaimana sumber damai sejahtera satu-satunya mereka tolak? Ya. Ayat 17. Dan jalan damai sejahtera tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi sudah tidak berakal budi. Yang pertama sudah dicegat aliran pertama firman. Gak bisa masuk ke dalam hidup mereka. Apalagi tidak ada rasa takut. Tidak mungkin mereka kalaupun firman diterima, mereka tidak bisa taat. Aliran yang ketiga ya. Sehingga otoritas ilahi tidak akan pernah hadir dalam kehidupan mereka. Maka kehidupan mereka dari awal lahir sampai mati tidak akan pernah menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Ya. Polanya tadi kan, 4 aliran tadi. Nanggep kenapa orang berdosa tidak bisa hidup dalam tatanan ilahi seperti yang kita terangkan tadi. Kita semua seperti ini ketika kita di luar Kristus. Maka tempat kita dijamin masuk ke dalam neraka. Bisa nggak orang seperti ini memilih keselamatan? Walaupun Tuhan menawarkan. Bisa nggak? Mereka tidak ada akal budi untuk bisa menangkap rencana kekal Allah keselamatan. Mereka tidak ada rasa takut akan Allah. Maka sekali lagi ajaran bahwa keselamatan itu pilihan manusia itu luar biasa sesat ya. Membawa manusia memilih versi keselamatan masing-masing yang bukan versi Allah. Karena manusia berdosa tidak mampu memilih keselamatan yang dari Allah, walaupun Allah menawarkannya. Maka satu-satunya cara adalah
Allah menggenapi apa yang sudah Allah predestinasi sebelum dunia dijadikan. Allah akan memenangkan umat-umat pilihannya yang sudah Dia pilih sebelum dunia dijadikan. Dan itu diwujudkan lewat kelahiran kembali, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ini loh satu-satunya cara. Berbicara salib Kristus, pengorbanan Kristus, dan kebangkitannya membuka jalan kepada peristiwa adikodrati ini. Luar biasa. Baca ya. Sudah berapa kali diulang-ulang ayat ini. Ini yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Yesaya 36 mulai ayat 25. Aku Allah akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi yang kondisi kita sebelumnya di Roma tadi, Tuhan tahirkan, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan menjadi putih bersih, suci murni. Siapa yang melakukan? Allah. Aku, ya. Ayat 26. Kamu akan ku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Orang Kristen gak percaya loh bahwa di dalam hatinya, kalau dia Kristen benar, sudah dilahirkan kembali, Allah sudah menjauhkan hati yang keras dan menaruh hati yang taat. Kita harus percaya loh ketaatan kita karena Allah sudah menaruh itu dalam hati kita. Kalau kita sekarang mencintai firman, karena Allah yang sudah mengubahkan hati kita. Ayat 27. Rohku akan ku berikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Walaupun ada dalam pergumulan hidup hebat. Walaupun di hadapan terbentang tantangan hidup yang luar biasa berat. Allah memampukan, ya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Dan ini digenapi secara tuntas, paripurna, sempurna dalam kerajaan sorga. Itu tanah kita. Itu yang kita tunjuk, itu yang menjadi kerinduan kita. Sebagaimana dulu Abraham merindukan tanah sorgawi, demikianlah kita. Itu yang akan menjadi negeri kita. Dan di sana, di mana kita ada, Yesus ada, ya. Kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Inilah yang memampukan tatanan ilahi berlangsung dalam kehidupan kita. Ada aliran firman, ada aliran ketaatan, ada aliran otoritas kuasa ilahi, ada aliran kemuliaan kepada Allah. Siklus ini berjalan terus dari hari ke hari sampai kita bertemu dengan Yesus muka tatap muka. Tuhan jemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini ya. Jadi kelahiran kembali yang akan membuat ini terwujud dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika sebentar kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, kita merenungkan kebenaran firman tadi, ya. Oleh kematian dan kebangkitannya lah kita dilahirkan kembali, ya. Karya Allah. Semuanya karya Allah, sepenuhnya karya Allah. Lewat Roh Kudusnya Dia melahirkan kita kembali kepada kehidupan yang baru. Di mana kita memiliki pribadi Allah itu dalam kehidupan kita, Roh Kudus. Dan kita dimampukan menjalani kehidupan kita dengan benar dalam perjalanan kita di dunia ini, sementara kita melangkah maju memasuki kerajaan Allah yang kekal. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan asa yang kudus.